Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita boleh bertemu kembali di hari ini, di hari ke-22 di bulan ini. Anugerah Tuhan kita boleh nikmati dari hari ke hari, sehingga kita ada di hari ini. Sebelum kita menjalani hari ini, mari kita mendasari hidup kita dengan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau sudah menjaga kami semalaman. Kami boleh istirahat, dan sekarang kami boleh bangun pagi dalam pertolongan Tuhan. Kami mau menjalani hari ini Tuhan. Untuk itu, pimpinlah kami, bawalah kami menurut kehendak Tuhan, sehingga perjalanan hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan, dan seturut dengan jalurnya Tuhan. Bawalah kami, Tuhan. Ajarilah kami dengan firman Tuhan, agar hidup kami searah dengan kehendak Tuhan saja. Pakai hamba-Mu dalam segala keberadaannya untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam hidup ini kita seringkali bertemu dengan yang namanya kegiatan-kegiatan yang membutuhkan pemikiran. Entah itu kegiatan pelayanan, kegiatan pekerjaan, kegiatan apapun itu. Dalam Kolose dikatakan, lakukanlah segala sesuatunya seperti melakukan kepada Tuhan. Ya. Nah, kadangkala kita bertemu dengan bentrokan-bentrokan atau benturan-benturan dalam situasi pelayanan maupun pekerjaan kita. Tapi hari ini kita mau belajar bersama bagaimana kita harus bersikap ya jika kita bertemu benturan-benturan atau bentrokan-bentrokan dalam pekerjaan kita maupun pelayanan kita. Apa yang kita lakukan? Dalam 2 Korintus 4 ayat yang pertama dijelaskan bagaimana Rasul Paulus menghadapi satu tantangan dalam kegiatan pelayanannya maupun apa yang dilakukan dalam hari lepas harinya. Di situ ditulis bahwa oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Dasar berpikir pertama yang harus kita taruh bahwa jika kita bertemu dengan bentrokan atau benturan atau tantangan ya dalam sebuah pelayanan atau pekerjaan, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita bisa kerjakan, itu adalah berdasarkan kemurahan Tuhan. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Segala sesuatu yang kita terima adalah oleh kemurahan Allah, atau sederhananya, oleh anugerah Allah, oleh pemberian Allah, karena kasih karunia Allah. Semua yang kita bisa lakukan, pekerjaan kita, pelayanan kita, semua hanya karena anugerah Allah. Seluruh aspek kehidupan kita adalah pemberian Tuhan, adalah anugerah Allah. Itu cara berpikir yang harus kita taruh dalam pikiran kita. Sebab segala sesuatu itu berasal dari Allah. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pekerjaan ini. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima segala sesuatunya. Semua karena kemurahan Allah saja, bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita. Kalau kita tahu bahwa apa yang kita terima itu adalah oleh kemurahan Allah, karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, ya, yang pasti kita harus lakukan adalah kita tidak mudah tawar hati. Kalimat selanjutnya jelas ya, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, maka kami tidak tawar hati. Akibat yang diterima atau bukti jika orang itu menang atas tantangan dalam permasalahan pelayanannya maupun pekerjaannya, dia tidak mudah tawar hati. Atau saya mau pakai lebih sederhananya, dia tidak mau tawar hati. Dia memilih tidak mau tawar hati karena apa? Dia tahu bahwa semua yang dia terima adalah kemurahan Tuhan. Semua izin Tuhan, semua anugerah Tuhan, semua dengan maksud Tuhan. Maka tidak ada lagi alasan untuk tawar hati. Tidak tawar hati itu artinya, tidak mau tawar hati artinya tetap semangat mengerjakan semuanya. Tetap semangat mengerjakan pelayanan ini. Jangan kehilangan semangat. Jangan kehilangan jadi lelah atau bosan. Jangan bosan, jangan lelah. Jangan kehilangan semangat. Tetap semangat mengerjakan semuanya. Karena apa? Karena oleh kemurahan Allah. Karena kita tahu bahwa ini adalah pemberian Tuhan. Jadi mari kita bersemangat. Siapa kita dipercaya Tuhan? Siapa Bapak Ibu dan saya dipercaya Tuhan mengerjakan pelayanan? Siapa
Anda dan saya, ya, kita dipercaya Tuhan untuk mengerjakan sesuatu. Semuanya karena belas kasihan Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan, kan? Kalau semua karena anugerah Tuhan, maka kita tidak boleh kehilangan semangat. Kita harus lawan jika kita mulai lemah. Kita harus menang jika kita mulai lelah. Ya. Lawan kelelahan, lawan kelemahan. Bapak Ibu, dalam masa Prapaskah ini, tadi saya teringat dengan peristiwa bagaimana Yesus mengalami cambukan yang begitu dahsyat. Ya. Waktu dia dicambuk, dagingnya terangkat. Saya rasanya tidak, rasanya begitu. Tidak kuat rasanya. Tapi di situ saya melihat pengorbanan Yesus begitu besar. Ya. Dia begitu mengasihi kita. Dia begitu memberi yang terbaik kepada kita. Lalu, kenapa kita harus kehilangan semangat? Mari kita beri yang terbaik juga untuk Tuhan. Beri maksimal untuk Tuhan yang sudah memberi segala sesuatunya kepada kita. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pekerjaan ini. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima hidup ini. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima berkat Tuhan. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima tantangan hidup. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima banyak ujian-ujian hidup. Karena itu, kami tidak mau tawar hati. Kami tidak mau kehilangan semangat. Kami tidak mau kehilangan sukacita. Kami tidak mau lelah. Jika kami lelah, harus kami lawan. Kami tidak boleh bosan. Jika bosan, harus kami lawan. Semangat dengan semangat-semangat yang mau berkobar-kobar. Tidak mau tawar hati artinya juga yang kedua adalah tidak gampang menyerah. Kalau kita tahu bahwa yang kita kerjakan sekarang, yang kita lakukan sekarang adalah oleh kemurahan Allah, kita tidak gampang menyerah. Kita tidak gampang menyerah karena kita tahu itu pemberian Tuhan. Dia pasti menyertai. Untuk apa kita menyerah? Mari terus bersemangat dan tidak gampang menyerah dalam mengerjakan sebanyak hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan gampang menyerah karena Tuhan beserta kita. Oleh kemurahan Allah, Dia mempercayakan banyak hal bagi hidup kita. Maka jangan kehilangan semangat dan jangan gampang menyerah karena Dia bersama dengan kita. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita tahu ini adalah kemurahan Allah, maka kita harus, yang pertama, tidak mau tawar hati. Tawar hati itu apa? Tidak kehilangan semangat dan tidak gampang menyerah. Ya. Tidak gampang bosan. Kalau lelah, dilawan dengan semangat. Yang kedua, tetap menjaga integritas. Apa itu integritas? Antara perkataan dan perbuatan sama. Kalau kita tahu segala sesuatu itu pemberian Tuhan, kalau kita tahu segala sesuatu itu anugerah Tuhan, pekerjaan kita, pelayanan kita anugerah Tuhan, mari kita jaga integritas kita. Jaga nama baik Tuhan dengan menjaga integritas kita. Perkataan dan perbuatan kita harus sama, sehingga nama Tuhan tidak dipermalukan. Jangan sampai kata-kata kita baik, tapi perilaku kita buruk. Dengan kata lain, itu mempermalukan Tuhan yang sudah memberikan anugerah itu kepada kita, yang sudah memberikan kepercayaan kepada kita. Orang bisa bertanya, orang itu dipercaya, tapi ternyata kelakuannya buruk. Berarti dia tidak bisa jaga integritas. Dia tidak bisa menjaga apa yang Tuhan percayakan. Oleh kemurahan Allah, kamu dan saya bisa menerima banyak hal. Pelayanan, pekerjaan, berkat-berkat, itu kemurahan Tuhan. Jaga integritasmu. Jangan beri malu Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik kepadamu. Jaga mulutmu, jaga kelakuanmu, jaga kelakuan saya, jaga mulut saya, agar tidak beri malu Tuhan yang sudah memberi yang maksimal. Dia memberi yang maksimal. Dia sudah memberi yang sangat maksimal kepada kita. Jangan dibikin malu. Jangan dibuat jelek namanya. Jangan dirusak namanya dengan integritas kita yang separuh-separuh. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan tersembunyi. Jangan memutarbalikkan firman Tuhan. Jangan mencari keuntungan. Jangan mencari keuntungan. Jangan menguntungkan dirimu sendiri untuk mendapatkan atau mencuri kemuliaan Tuhan. Ya. Mencuri kemuliaan Tuhan dengan cara tidak berintegritas, memutarbalikkan firman Tuhan, Pak.
Nanti akhirnya orang lain, bukan dirinya yang bukan Tuhan yang mendapat pujian. Tuhan dipermalukan, dia bilang, dia yang ini karena aku kok. Ini karena aku bisa. Padahal semua karena Tuhan. Tadi di awal sudah saya katakan, oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, saya praktiskan pekerjaan ini, hidup ini, semuanya oleh kemurahan Tuhan. Semuanya oleh anugerah Tuhan, kan? Kita buktikan kalau kita menerima itu dari anugerah Tuhan, dengan menjaga mulut kita, menjaga kelakuan kita, menjaga integritas kita. Yang pertama, kalau kita mengetahui bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan, pelayanan ini adalah anugerah Tuhan, pekerjaan ini adalah anugerah Tuhan, tidak mau tawar hati. Artinya tetap semangat, tidak gampang bosan, dan tidak gampang menyerah. Yang kedua, tetap menjaga integritas. Jangan sampai mempermalukan Tuhan yang sudah memberikan anugerah itu kepadamu. Yang ketiga, fokus muliakan Tuhan, fokus mengagungkan Tuhan, fokus meninggikan Dia, fokus untuk membuat Dia yang dipuji. Dalam ayat yang kelima, tadi yang kedua dalam ayat yang kedua ya, yang ketiga dalam ayat yang kelima. Fokusnya hanya Tuhan, bukan diri kita yang kita fokuskan. Kadang-kadang kita selalu bisa terjebak dalam mencuri kemuliaan Tuhan dengan memfokuskan pemberitaan Injil atau pelayanan kita untuk orang melihat kita, orang melihat saya. Lihatlah Tuhan yang sudah memberikan segala sesuatunya. Oleh kemurahan Tuhan, Dia memberikan pelayanan ini. Oleh kemurahan Tuhan, Dia memberikan kita semangat. Oleh kemurahan Tuhan, Dia memberikan kita pekerjaan. Fokus memuji Tuhan, fokus memuliakan Tuhan. Biarlah orang mengenal bahwa, oh, dia bisa karena Tuhan. Oh, dia hebat karena Tuhan. Oh, dia mampu karena Tuhan. Bukan karena dia mampu, bukan karena dia hebat, tapi karena Tuhan. Seperti kata Roma 11 ya, ayat 36 jelas mengatakan, sebab segala sesuatu berasal dari Tuhan dan harus kembali kepada Tuhan. Fokus memuliakan Tuhan. Fokusnya hanya Tuhan, bukan diri kita yang diberitakan. Bukan kita yang diagung-agungkan, tapi Tuhan yang diberitakan. Tuhan yang diagungkan. Tuhan yang menjadi tolak ukur kita untuk mendapat pujian. Ya. Maksudnya gini, jika kita berhasil sesuatu, ingat, semua karena Tuhan. Jika kita bisa sesuatu, ingat, semua karena Tuhan, bukan karena kita. Jadi, hari ini kita belajar. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Saya praktiskan, oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pekerjaan ini. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima berkat-berkat Tuhan. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima banyak hal dalam hidup ini. Karena itu, kami tidak mau tawar hati. Tetap semangat, tidak gampang menyerah. Yang kedua, tetap menjaga integritas agar tidak memutarbalikkan fakta. Menjaga mulut dan perkataan, mulut dan kelakuan. Perkataan dan kelakuan harus sama, sejalur, sehingga Tuhan dipermuliakan. Yang ketiga, fokus kita membuat Tuhan dipuji dan Tuhan diagungkan, bukan diri kita yang mendapat pujian dan pengagungan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami diajar lagi untuk mengembalikan segala sesuatunya kepada Tuhan sebagai sumber segala sesuatunya. Terima kasih banyak Tuhan. Oleh kemurahan-Mu lah kami boleh menerima banyak hal dalam hidup ini. Untuk itu kami wajib tetap bersemangat dan tidak gampang menyerah. Kami wajib menjaga hidup kami berintegritas. Dan kami wajib memfokuskan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan Yesus hari ini dalam segala aktivitas kami yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah kami, sertailah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, lanjutkan aktivitas sudah terimalah berkat Tuhan. Anugerah sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus ada bagi kamu semua, sekarang seterusnya sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.